habis nyuci piring, nyuci baju teman-teman, terus aku mau mandi ya, tapi lipetin baju dulu ya teman-teman, karena hari ini tuh banyak sekali kegiatan ya teman-teman. Jadi mau beli cincin buat hadiah GA. Nah teman-teman, yang belum subscribe di subscribe, dan juga ajak buat saudara-saudara, tetangga atau temennya juga untuk subscribe ya teman-teman, karena GA-nya nih tonton sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. GA-nya paling banyak like ya di YouTube aku, paling banyak salin link atau share link, dan juga paling banyak komen. Jadi di semua vlog YouTube aku dia ada, maka dia pemenangnya ya teman-teman. Jadi di subscribe teman-teman, sekarang di subscribe, di like ya teman-teman, di komen, dan juga di share ya teman-teman. Nanti kita akan bareng-bareng beli cincinnya ya teman-teman. Siapin dulu ya teman-teman uangnya. Jadi ini tuh kan 7 ya, 7 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan aku mau keluarin 10% ya teman-teman. Berarti berapa? 700.000. Karena harga emas Singapura itu kan 1 gramnya 350.000 ya, seperti ini nih. Jadi warnanya itu enggak kuning full gitu, jadi bukan emas pol ya, logam mulia, tapi ini tuh emas Singapura kalau di sini. 1 gramnya 350.000, 2 gram itu 700.000. Ini juga sama aja ya teman-teman, jadi bisa dijual di mana aja. Namanya emas kan, walaupun dijual dimanapun tanpa surat itu bisa ya teman-teman, kecuali kalau memang bukan emas ya. Nah kita keluarin ini 700.000 ya teman-teman, buat kita nanti beli emasnya ya ke pasar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700.000 buat emasnya ya.
warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari-hari aktivitas aku ya teman-teman. Jadi dari tadi aktivitas aku tuh udah ngirim, terus juga dari kios ke kios, dan ini mampir dulu ya teman-teman ke Anyer ya, Pantai Anyer. Dilihat-lihat, lihat laut ini malah teringat dengan kisahnya Nabi Musa alaihi salam teman-teman. Kisah Nabi Musa alaihi salam ini memang sangat termasyhur ya teman-teman. Sudah berapa ribu tahun yang lalu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diberikan mukjizat membelah lautan ya teman-teman. Dan Nabi Musa alaihissalam ini memang paling banyak ya ditulis di dalam Al-Quran ya namanya. Nabi Musa ini selain Nabi Musa juga adalah seorang Rasul teman-teman. Terjadi peristiwa mukjizatnya membelah lautan pada saat itu ketika Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya ya, yaitu adalah Bani Israel teman-teman, membawa keluar dari Mesir, dikejar oleh kaum Fir'aun ya teman-teman, oleh tentara Fir'aun. Ketika itu setelah Nabi Musa beserta kaumnya tidak ada jalan lagi teman-teman, hanya sudah mentok di lautan ya. Setelah sampai lautan, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangannya, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami." Dengan yakinnya Nabi Musa alaihissalam kalau Allah akan menolongnya ya teman-teman. Nah, apakah Nabi Musa akan mengira bahwa Allah akan memberikan pertolongan lewat tongkatnya itu setelah diketuk ke bawah sehingga lautannya itu terbuka teman-teman ya, jadi terbelah gitu. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah menduga teman-teman. Yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam yaitu adalah hanya berdoa dan juga yakin teman-teman bahwa Allah akan menolong Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dengan yakin meminta pertolongan, dan datanglah malaikat berkata kepada Nabi Musa agar mengetukkan tongkatnya ke bawah ya, ke pasir, kemudian terbelahlah lautan teman-teman. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya teman-teman untuk menyeberangi lautan. Pada akhirnya kaum Firaun pun ya beserta bala tentaranya, Firaun beserta bala tentaranya mengikuti Nabi Musa menyeberang gitu teman-teman. Pada akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya itu sudah naik ya ke permukaan, laut ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menenggelamkan Firaun beserta kaumnya teman-teman. Dan di sini pelajarannya buat kita. Kewajiban kita, tugas kita di dunia ini bukan bertanya bagaimana ini menghadapi kesulitan, bagaimana cara kita bisa melewati masalah ini, tapi tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah menemukan jalan buntu, tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul ajaib teman-teman. Betul-betul memang yang kita pikirkan itu tuh mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada mustahil teman-teman. Baiklah teman-teman, ada kata-kata mutiara buat teman-teman semua termasuk saya juga. Boleh teman-teman buat untuk men-share ya teman-teman, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like dan komen di bawah ini karena ada GA-nya ya teman-teman. Oke, baiklah, menurut teman-teman semua ya dapat disimak apa maksud dari atau inti dari vlog aku hari ini ya. GA-nya seperti itu, siapa yang paling bagus, yang paling bagus penyimakannya, maka dia yang dapat hadiahnya. Tapi jangan lupa untuk selalu like, komen, share ya teman-teman. Nah, kata-kata mutiaranya yaitu adalah kesulitan apapun yang kita alami teman-teman, bukan tugas kita bertanya apa yang harus kita lakukan. Kesulitan apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, sampai jalan terasa buntu sekalipun, bukan tugas kita menyalahkan diri kita sendiri, bukan. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa yakin bahwa Allah
belajar dari mukjizat-mukjizat Nabi ya teman-teman, yang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dapat membelah lautan ketika dikejar-kejar oleh Firaun beserta kaumnya. Dan kemudian Nabi Ibrahim dapat terbebas dari terbakarnya api neraka, teman-teman. Kemudian Siti Maryam ya, Sayyidah Siti Maryam juga dapat melahirkan anak, padahal wanita yang sangat terhormat dan menjaga kehormatannya. Jadi melahirkan seorang anak tanpa suami, teman-teman. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam yang dapat keluar air Zam-Zam yang sampai saat ini, hingga saat ini kaum muslimin dapat merasakannya ya, air Zam-Zam itu dari perjuangannya Siti Hajar, Sayyidah Siti Hajar ya. Jadi itulah keajaiban-keajaiban atau mukjizat karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mulai dari sekarang kita tanamkan dari hati kita, teman-teman, jangan ragu lagi, tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menanamkan atau menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keyakinan beribadah dan juga keyakinan dalam berdoa, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman